sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Saudaraku, seringkali kita lalai dan meremehkan sesuatu karena tidak mengetahui nilai dan keutamaannya. Berikut beberapa keutamaan bulan Ramadan berdasarkan dalil yang sahih. Amalan-amalan di dalamnya sebab turunnya ampunan. Amalan-amalan di bulan Ramadan adalah amalan-amalan yang menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah, sehingga bagi mereka yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, maka mereka tergolong orang-orang yang celaka. Nabi SAW bersabda, maka celakalah seorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan telah berlalu, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Ahmad 7139 dan At-Tirmizi serta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibadah puasa. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian sholat tarawih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedekah. Nabi SAW bersabda, sedekah itu akan menghapus kesalahan bagaikan air memadamkan api. Saudaraku, seringkali kita lalai dan meremehkan sesuatu karena tidak mengetahui nilai keutamaannya. Berikut beberapa keutamaan di bulan Ramadan berdasarkan dalil yang sahih. Bulan Ramadan merupakan bulan pembebasan dari api neraka. Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya yang dikehendakinya dari api neraka pada bulan Ramadan. Dan hal ini terjadi di setiap malamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap malamnya. Di riwayat yang lain, sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari api neraka dan tidak terjadi pada setiap malam Ramadan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebebasan dari api neraka pada setiap malam, yakni di bulan Ramadan. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah memiliki pada setiap berbuka orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Riwayat yang lain, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dipanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Demikian pula puasa di dalamnya merupakan pelindung dari api neraka. Nabi SAW bersabda, puasa adalah perisai yang seorang hamba gunakan untuk perlindungan dari api neraka. Jadi semua malam-malam di bulan Ramadan dari awal sampai akhir adalah pembebas dari api neraka. Dan tidak benar jika dikatakan bahwa pembebasan dari api neraka hanya pada 10 hari terakhir. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang meraih pembebasan dari api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisobi wassalah wa innaha lakabiratun ila alal qosiin. Dan mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu. Dan dengan jalan bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dengan sholat, disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Rasulullah SAW hatinya risau disebabkan segala sesuatu masalah, maka beliau segera melakukan sholat. Ada pula yang mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan pada orang-orang yang terhalang imannya disebabkan ketamakan karena kedudukannya. Maka mereka disuruh bersabar, maksudnya ialah dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa akan dapat melenyapkan hal-hal yang kurang baik. Dengan sholat karena dapat menimbulkan kekhusyuan dan membasmi ketakaburan. Sesungguhnya sholat akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan cenderung pada berbuat taat. Setelah menjelaskan betapa jeleknya keadaan dan sifat-sifat Bani Israel, sehingga akal mereka tidak bermanfaat bagi diri mereka dan kitab suci yang ada di tangan mereka tidak mendatangkan faedah apapun bagi mereka. Maka Allah memberikan bimbingan kepada mereka menuju jalan yang paling baik, yaitu agar mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Yang dimaksud dengan sabar di sini ialah sikap dan perilaku sebagai berikut. Tabah menghadapi kenyataan yang terjadi, tidak panik, tetapi tetap mampu mengendalikan emosi. Dengan tenang menerima kenyataan dan memikirkan mengapa hal itu terjadi, apa yang menyebabkan dan bagaimana cara mengatasi dengan sebaik-baiknya. Dengan tenang dan penuh perhitungan serta tawakal, melakukan perbaikan dan menghindari sebab-sebab kegagalan dan melakukan antisipasi secara lebih tepat berdasarkan pengalaman. Bersikap sabar berarti mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan-larangannya dengan cara mengekang syahwat dan nafsu dari semua perbuatan yang terlarang. Melakukan sholat dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan dengan sholat itu pula kita akan selalu mengingat Allah, sehingga hal itu akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sholat adalah ibadah yang sangat utama di mana kita dapat bermunajat kepada Allah 5 kali sehari. Apabila menghadapi masalah berat, beliau dalam hal ini Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat. Melakukan sholat dirasakan berat dan sukar sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila itu adalah benar datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan bila itu ada salah, saya sebagai yang menyampaikan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Terima kasih. Oh, belum.